Halo, selamat siang anak-anak semua. Senang sekali jumpa lagi dengan kalian semua di acara PA Anak Geri Bandung. Dan hari ini kita mau melanjutkan seri Kitab Matius, seri eksposisi Kitab Matius dengan tema Iman Seorang Perwira. Ya, siapa sih perwira itu? Apa yang dia alami? Lalu waktu dia mengalami sesuatu, bagaimana dia berespon? Coba kita nanti mau akan bahas sama-sama di PA Anak hari ini. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama latih lagu yang akan kita nyanyikan. Judulnya Ikut Tuhanku. Yang dikarang oleh Bapak Pendeta Stephen Tong. Kita coba latih satu kali. Lagu ini mungkin sudah lebih familiar, anak-anak sudah pernah menyanyikan, sudah pernah dengar, sudah pernah belajar lagu ini. Lagu ini menceritakan komitmen, janji kita untuk apa? Aku mau ikut Tuhan, kemana Tuhan pimpin, kemana Tuhan minta aku pergi, apa yang Tuhan minta untuk aku kerjakan, itu yang akan aku lakukan. Tapi kita gak bisa melakukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan pertolongan Roh Kudus, dengan pimpinan firman-Nya. Sehingga di dalam senang, di dalam susah, aku tetap bisa mengikut Tuhan. Ya, kita mau sama-sama menyanyikan satu kali lagi lagu ini. Setelah kita akan bersatu. Mari kita berdiam diri sejenak untuk mempersiapkan hati kita memasuki PA Anak kita hari ini. Tuhan, kami sekali lagi bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk kesempatan boleh belajar dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh tidak bosan-bosan melihat keindahan firman Tuhan. Tolong supaya apa yang kami dengar itu sungguh boleh tertanam di dalam hati kami. Itu sungguh boleh membentuk apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tolong supaya kami boleh menjadi anak-anak yang sungguh beriman, sungguh setia, mengikuti Tuhan, baik di dalam susah, di dalam senang, di dalam masa-masa yang mudah maupun di masa-masa yang susah. Kami boleh tetap setia mengikuti Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, mari anak-anak kita sama-sama menyanyikan lagu Ikut Tuhanku, kita ulang 2 kali. Aku
mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat siang adik-adik sekalian, kita bersyukur bahwa pada siang ini kita boleh sekali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam 2 minggu lalu kita sudah merenungkan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Orang yang sakit kusta adalah orang yang sangat dipinggirkan di dalam masyarakat. Orang yang sangat hina, orang yang bahkan pada waktu dia hidup dianggap sudah seperti orang yang mati. Bahkan lebih buruk dari orang yang mati. Karena bertemu dengan orang mati itu paling cuma hanya akan membuat seseorang najis kalau kena dengan orang yang mati. Tetapi orang yang sakit kusta, kemanapun dia pergi, seolah-olah dia membawa aura kematian itu. Tapi di dalam 2 minggu lalu kita sudah merenungkan bagaimana kuasa dari Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang yang sakit kusta. Biasanya orang yang sakit kusta itu kalau disentuh, orang yang sentuh itu akan jadi najis. Tapi sekarang kita lihat karena dia adalah Sang Kudus, maka ketika Tuhan Yesus menjamah orang kusta ini, bukan saja dia menyatakan perhatian, bukan hanya menyatakan cinta, tapi menyatakan bahwa dialah Sang Kudus. Maka Kristus waktu menjamah orang kusta, yang menjadi kudus adalah orang kusta. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, pada waktu dia selesai berkhotbah di atas bukit, menyatakan kuasa yang begitu dalam, begitu limpah. Tapi pada waktu dia turun, kali pertama yang dikerjakan adalah menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Dan hari ini kita akan merenungkan orang yang kedua. Sama-sama orang marginal atau orang yang disisihkan dalam sosial masyarakat orang Yahudi hari itu. Siapakah dia? Dia adalah seorang perwira. Nah, sebentar kita akan renungkan lebih jauh firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami memohon anugerah pertolongan dari Tuhan. Supaya kami anak-anak-Mu boleh mengerti firman Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah sekali lagi Roh Kudus menaungi hati kami. Sehingga kami boleh belajar firman Tuhan. Hati kami diisi oleh kebenaran dan kami boleh menghidupinya. Tolong kami waktu kami merenungkan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, orang yang kedua yang kita akan renungkan adalah mengenai seorang perwira. Nah, perwira ini bukannya orang yang terkenal, ya betul juga dia orang yang ternama, dia mempunyai banyak bawahan. Tapi kita harus menyadari bahwa orang perwira ini dianggap oleh orang Yahudi sebagai orang yang terpinggirkan bukan karena jabatannya, tetapi karena suku atau rasnya. Lebih tepat rasnya itu bukan orang Yahudi. Sehingga adik-adik sekalian, di dalam sudut pandang orang Israel hari itu, semua orang yang bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, itu dianggap sebagai bangsa-bangsa asing. Mereka, orang Israel itu punya sejarah yang panjang sekali mengenai relasi dengan bangsa asing. Sampai-sampai nanti orang Israel ini dianggap sebagai orang yang sangat permusuhan. Kok bisa begitu Pak? Iya, karena orang Israel itu mulai dari setelah mereka selesai dibuang, jadi adik-adik perlu tahu sedikit ya sejarah daripada bangsa Israel. Bangsa Israel itu di dalam perjanjian lama mereka jatuh berkali-kali dengan bangsa asing. Karena Alkitab atau hukum Taurat sudah kasih tahu sama mereka, jangan kamu menikah dengan bangsa asing. Kenapa? Nanti hatinya kamu akan kemudian menyimpang dan kamu mau menyembah kepada Allah-Allah dari bangsa asing itu. Dan memang betul, waktu mereka kawin campur yang terjadi adalah bangsa asing membuat hati orang Israel itu menjadi jauh daripada Tuhan. Nah, ini yang kita bisa lihat adik-adik sekalian. Sehingga nanti peristiwa-peristiwa di dalam perjanjian lama ini membuat hati bangsa Israel itu jauh dari Tuhan. Kita lihat di dalam Hakim-Hakim, kita lihat di dalam kitab Raja-Raja. Nanti mereka setelah dibuang, kembali dari pembuangan. Dan setelah mereka pulang dari pembuangan, di dalam kitab Ezra kita bisa lihat lagi peristiwa bagaimana keturunan Yosua bin Yosadak, imam besar hari itu. Jadi adik-adik, kita perlu tahu waktu orang Israel pulang dari pembuangan, yaitu di dalam tahun 538, mereka itu di dalam awal-awal mereka langsung membangun bait Allah, meletakkan batu pertama. Dan ketika mereka letakkan batu pertama, itu adalah masa di mana Zerubabel
itu yang kemudian membangun bait Allah, memimpin bangsa Israel, dan juga bersama imam besar Yosua bin Yosadak. Nah kita lihat ini adalah masa-masa indah, tetapi mereka gagal kemudian membangun bait Allah karena mereka takut. Sehingga 520 seorang nabi namanya Hagai dan nabi lain namanya Zakaria itu datang dan melawat umat Tuhan, memberi teguran kepada mereka. Dan luar biasa adik-adik, tahun 516 itu akhirnya bait Allah terbangun. Dibangunkan bait Allah dalam waktu rentang sebenarnya sangat singkat, yaitu 4 tahun. Tapi adik-adik sekalian, ada sesuatu peristiwa yang menyedihkan. Kenapa? Karena keturunan imam besar ini, Yosua bin Yosadak, itu nanti sekitar 50 tahun kemudian, waktu nanti Ezra datang ke Yerusalem, Ezra itu menemukan fakta bahwa keturunan daripada imam-imam ini kembali lagi memperistri daripada bangsa-bangsa asing. Oleh sebab itu waktu Ezra dengar cerita ini, dia tahu, dia dengar, wah dia hatinya terluka. Apa yang dia lakukan? Dia tarik rambut kepalanya, dia robek bajunya. Dia begitu menderita. Kenapa? Karena dia tahu orang Israel kembali tidak setia. Tetapi setelah masa Ezra, setelah masa Nehemia, kita akan lihat orang Israel berubah total. Total dalam artian mereka mulai mengambil komitmen untuk tidak lagi jatuh kepada pernikahan kepada bangsa-bangsa asing. Dan muncul banyak organisasi seperti orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Saduki. Ini mulai terbentuk menjadi kelompok-kelompok eksklusif. Sehingga apa? Sehingga mereka terus memperingatkan orang Israel supaya mereka tidak jatuh lagi kepada pernikahan kepada bangsa-bangsa asing. Mulai dari sana. Nah inilah mulainya orang Israel memandang rendah bangsa asing. Mulai tidak bersahabat dengan orang-orang asing. Bahkan cenderung bermusuhan, menganggap mereka seperti binatang. Ini adalah sikap yang sangat bermusuhan. Bahkan kalau adik-adik tahu, ada seorang sejarawan namanya Hekateus of Abdera. Ya, Hekateus of Abdera menulis satu catatan. Dia adalah sejarawan pada abad keempat sebelum Masehi dari Mesir. Mesir adalah satu bangsa yang sangat besar pada waktu itu. Dan Hekateus of Abdera adalah seorang sejarawan dari sana. Dan dia menyatakan bahwa kitab yang dimiliki oleh orang Israel itu adalah kitab yang sangat bermusuhan dengan bangsa lain. Dia bahkan mengerti bagaimana di dalam kitab Yosua ada perintah untuk membumi hanguskan orang-orang bangsa lain. Nah oleh sebab itu orang-orang dari bangsa-bangsa lain melihat orang Israel ini sangat bermusuhan. Dan kemudian sejarawan yang kedua yaitu Diodorus Siculus. Itu dia mengutip Hekateus Abdera dan dia juga menjelaskan bagaimana bermusuhannya orang Israel kepada bangsa lain. Sehingga adik-adik sekalian, mereka orang Israel akhirnya punya satu peraturan. Peraturannya apa? Kamu tidak boleh duduk makan sama orang bangsa lain. Karena itu najis. Seperti kayak pegang orang kusta itu loh adik-adik ya. Mereka kayak pegang orang kusta. Jadi najis, tidak bisa. Tidak bisa duduk makan sama orang tersebut. Apalagi masuk ke rumah orang fasik. Wah tidak bisa sama sekali. Ini dilihat sebagai kompromi besar. Rabi-rabi di dalam bangsa Israel juga menyatakan bagian ini. Kutip dari Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 bicara apa? Jangan duduk, jangan berjalan, jangan berdiri, jangan duduk di dalam kumpulan pencemooh. Nah itulah sebabnya pada peristiwa yang kedua ini, kemarin yang pertama adalah orang kusta, dan peristiwa yang kedua kita perlu menyadari bagian di mana orang perwira ini dia secara ras atau secara kebangsaan bukan orang Yahudi. Jadi bagi orang Israel, orang ini adalah orang yang terpinggirkan. Nah, ini. Jadi kita perlu lihat ada sesuatu yang memukau, yang kita akan terkejut di sini. Kenapa? Karena nanti kita akan temukan orang ini imannya luar biasa besar. Nah tapi sebelum masuk ke sana adik-adik sekalian, kita sudah bahas sedikit mengenai latar belakang perwira ini. Tapi yang kedua kita mau bahas perwira ini siapa sih? Di dalam bahasa aslinya ini bukan pakai kata prajurit atau perwira, bukan. Tapi dia menggunakan kata centurion. Wah, centurion. Centurion ini apa? Centurion itu adalah seorang pemimpin dari pasukan yang kira-kira jumlahnya paling sedikit kira-kira 100 orang. Jadi perwira ini atau centurion ini
adalah seorang yang membawai 100 prajurit. Jadi dia secara kasat mata, dia sebetulnya seseorang yang sangat berkuasa. Nah, kita tidak tahu dia adalah pasukan dari Roma atau pasukan dari Herodes Antipas. Bisa dua-duanya. Tapi katakanlah kalau dia dari Roma, wah ini lebih jauh lagi. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa Centurion itu kalau memang benar mengabdi kepada bangsa Roma, maka saat itu orang Yahudi sedang dijajah oleh bangsa Roma. Jadi bagi orang Yahudi ini dua minoritas. Satu, kamu secara suku bangsa bukan Yahudi. Yang kedua, pekerjaan kamu menganiaya orang-orang Yahudi atau Israel. Maka kalau memang betul dia adalah prajurit dari Roma, maka ini sentimen atau kejengkelan kepada Centurion ini makin berlimpah-limpah. Nah, itulah sebabnya adik-adik sekalian. Seorang Centurion ini di dalam keadaan yang seperti ini, dia sebetulnya itu dilema juga. Bagaimana ini? Aku punya seorang hamba yang sangat dikasihi. Ini kalau di dalam Lukas bilang sangat dikasihi. Dan hamba ini sakit parah dan mau mati. Itu di dalam Injil Lukas dicatat di dalam pasal 7. Dan kemudian seorang perwira ini mengasihi daripada hambanya. Dan kemudian dia berpikir bagaimana aku bisa menyembuhkannya. Nah, kalau di dalam Injil Matius ini juga kita perlu tahu satu fakta lagi adik-adik sekalian. Kata di dalam ayat 6 ya, pasal yang ke-8 ayat 6 Pak Jack bacakan lagi. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Kata hambaku ini bukan servant, tetapi seorang anak laki-laki yang adalah hamba daripada sang perwira ini. Jadi seorang perwira ini lagi lihat seorang anak laki-laki kecil yang kemudian sangat menderita, lagi lumpuh dan kemudian ia di dalam keadaan yang sudah mau mati. Nah, di dalam keadaan seperti ini kita perlu sadar satu hal apa? Ini sebetulnya juga menjadi autokritik. Autokritik adalah kritik kepada pembaca mula-mula. Kenapa adik-adik sekalian? Karena kita harus sadar orang perwira ini dia menyatakan belas kasihan kepada seorang anak kecil yang adalah seorang hamba. Dia bukan siapa-siapa, anak kecil ini bukan orang penting. Tetapi yang dilakukan oleh perwira ini, dia berusaha menyelamatkan daripada sang anak sampai dia harus terakhir minta tolong kepada seorang yang namanya Tuhan Yesus dari orang Yahudi. Saya percaya ini adalah opsi terakhir. Opsi terakhir karena dia tahu orang Yahudi benci kepada orang bangsa asing. Ini adalah opsi terakhir karena dia harus merendahkan diri kepada bangsa yang lagi merendahkan dia secara umum adik-adik ya. Oleh sebab itu kita juga bisa melihat bagaimana seorang perwira ini seolah-olah tidak memperdulikan dia punya muka. Dia tidak pedulikan dia punya kuasa. Dia adalah seorang yang memimpin 100 pasukan. 100 daripada para tentara hari itu. Tapi dia tidak peduli semua itu dan hatinya cuma satu, ditawan oleh belas kasihan. Berita ini berita besar. Kenapa adik-adik? Karena kita harus tahu orang Israel hari itu bukan hanya tidak memiliki kasih, tetapi bahkan mereka membunuh orang yang mengasihi mereka. Ini kan terbalik adik-adik sekalian. Kita harus tahu siapa orang yang mengasihi dan yang mereka bunuh. Jawabannya orang Farisi, ahli Taurat, imam besar, para orang-orang Sanhedrin atau juga orang-orang Saduki itu bersepakat untuk membunuh Tuhan Yesus yang datang mengasihi mereka. Ini sebetulnya adalah sesuatu kritik yang sangat dalam. Tapi balik lagi adik-adik sekalian, kita lihat seorang perwira ini, dia merelakan dirinya untuk melupakan rasa malunya. Dia masuk terus, jalan terus, dan kemudian dia ambil satu keputusan. Aku akan datang dan memohon kepada Kristus. Ini bagian yang ketiga yang kita bicara. Satu, kita sudah bicara mengenai asal-usul perwira ini. Yang kedua, kita sudah bicara bagaimana cinta daripada atau kasih daripada perwira kepada anak itu membuat dia melangkah maju, melupakan status dan rasa malunya. Dan yang ketiga, kita mau bicara pengenalan seorang perwira kafir kepada Kristus. Itu jauh lebih besar daripada pengertian orang-orang Israel tentang siapakah Kristus. Ini juga adalah hal yang
ironi lagi berikutnya. Dan kita mau lihat adik-adik. Di dalam bagian ini kita akan lihat sekali lagi ya. Pak Jack akan bacakan di dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-7. Ini setelah perwira ini memohon ya. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan begini. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Aku tidak layak terima Tuhan dalam rumahku. Dia tahu dia adalah bangsa kafir. Dia tahu adat istiadat orang Yahudi. Dia tahu bahwa dia memang tidak layak menerima Kristus di dalam rumahnya. Tetapi pengertian tidak layak ini ternyata jauh lebih dalam. Bukan hanya di dalam aspek cultural atau budaya. Bukan hanya dia sadar dia orang non-Yahudi yang akan tidak layak menerima bangsa Yahudi. Ini adalah pengertian yang pertama, tetapi jauh lebih dalam. Kenapa dia katakan dia tidak layak menerima Tuhan atau tidak layak terima Tuhan Yesus? Kita harus lihat bagian berikutnya adik-adik sekalian. Jadi yang Pak Jack mau kasih tahu, ini bukan hanya mengenai budaya, tetapi lebih lagi ini karena pengertian dia mengenai siapakah Kristus. Dia adalah yang paling berotoritas. Oke, kita lihat adik-adiknya. Kita akan lihat alasan dari sang perwira mengatakan dia tidak layak. Kita akan lihat bagian ini ya. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Dan dia bilang, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Nah, adik-adik sekalian, ini bicara mengenai otoritas. Ini bicara mengenai satu pengertian dari seorang perwira itu bahwa dia adalah seorang yang juga punya bawahan dan waktu dia mempunyai bawahan dia tinggal bilang saja sama bawahan, ini ada 3 kata kerja. Pergi, datang, kerjakan itu. Maka bawahan itu akan dengan taat mengerjakan perintah daripada dia sebagai seorang atasan. Maka adik-adik sekalian, kita harus sadar kenapa ini bukan masalah cultural atau budaya. Dia kenapa mengatakan tidak layak terima engkau, tidak layak menerima Tuhan Yesus dalam rumahnya. Bukan karena masalah budaya, tapi karena masalah otoritas. Jadi dia melihat Tuhan Yesus sebagai pribadi yang sangat berotoritas. Dia bilang, oh Tuhan, engkau tidak perlu datang ke rumahku. Aku tidak layak karena aku ini orang yang sangat kecil. Wah, ini luar biasa adik-adik. Ini adalah kerendahan hati yang sesungguhnya. Kerendahan hati yang sesungguhnya yaitu dia menyadari bahwa secara otoritas aku memang jauh, aku memang tidak layak. Tapi adik-adik sekalian, kita harus tahu pengertian sang prajurit tentang otoritas. Ini membuat kita bisa memahami bahwa prajurit ini menyadari bahwa otoritas yang dimiliki Kristus ini bukan otoritas biasa. Kenapa begitu? Karena ini bukan otoritas mengenai dunia militer. Bukan, dia adalah orang militer. Dan dia tahu Tuhan Yesus bukan di dalam punya otoritas di dalam konteks militer. Bukan. Tetapi yang dia paham satu hal adik-adik. Apa itu? Yaitu Kristus di sini dilihat oleh sang perwira memiliki otoritas surgawi. Luar biasa. Dia punya iman sebagai perwira. Dia punya latar belakang sebagai perwira. Dan di dalam latar belakang dia ini, dia mulai mengerti kristologi yang sejati. Siapakah Kristus? Dia menyadari bahwa Kristus memiliki otoritas surgawi. Sehingga tidak perlu ada kedatangan Kristus secara langsung. Cukup ngomong saja sembuh. Maka hambaku itu akan sembuh. Adik-adik, kita harus lihat ya, pernyataan seorang perwira ini sungguh-sungguh luar biasa besar. Kenapa? Karena di dalam pelayanan Tuhan Yesus sebelum peristiwa ini tidak ada satupun kejadian di mana ada seseorang yang disembuhkan tanpa kehadiran Kristus. Orang kusta disembuhkan dengan kehadiran Kristus. Tetapi di dalam bagian ini adik-adik kita bisa lihat apa? Perwira ini bahkan memiliki iman yang melampaui zamannya. Yaitu dia bilang gini, cukup katakan satu patah kata saja.
maka hambaku itu akan sembuh. Luar biasa ya. Kita sekarang sudah lihat bahwa orang yang dianggap remeh, orang yang dianggap hina sama orang Yahudi, perwira ini ternyata memiliki kerendahan hati, cinta yang tulus, dan kemudian pengertian kristologi yang luar biasa besar. Dia bisa tahu Kristus memiliki otoritas surgawi. Inilah sebabnya adik-adik sekalian, waktu kita baca di ayat berikutnya, ayat 10. Ya, Matius 7 ayat 10 bacakan. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Wah, kita lihat bagian ini. Tuhan Yesus bilang apa? Sesuatu peristiwa yang bukan mengejutkan dalam arti tiba-tiba Tuhan Yesus nggak tahu. Tapi ini peristiwa yang spektakuler. Kenapa? Karena iman ini sangat besar. Iman seperti ini Tuhan Yesus bahkan tidak mendapatkan satupun orang Israel yang seperti ini. Ini luar biasa adik-adik sekalian. Kenapa sekali lagi kita harus tahu bahwa orang Israel bukannya dikatakan sebagai umat Tuhan, umat pilihan. Bukannya mereka tahu firman Tuhan. Bukannya mereka yang harusnya tahu tentang Mesias itu siapa. Tetapi justru kita melihat di dalam bagian firman Tuhan. Apa? Orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, orang Sanhedrin gagal tahu siapa Kristus. Tapi orang yang dianggap terpinggirkan ini, dia bisa ngerti siapakah Kristus. Adalah Allah yang punya otoritas. Mengatakan sembuh, maka sembuh. Adik-adik kita harus tahu satu fakta lagi. Yaitu di dalam mitologi orang Yunani pun tidak spektakuler ini. Kita harus tahu ini iman yang melampaui zaman. Oleh sebab itu Tuhan Yesus sekarang setelah berhadapan dengan perwira ini, maka dia bilang kepada orang yang ikut dengan dia. Dia bilang apa? Akan datang saatnya banyak orang dari timur dan barat duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan dan di situ akan ada ratapan dan kertak gigi. Ini terbukti di dalam sejarah. Kita akan melihat bagaimana nanti orang-orang Israel itu yang membunuh Tuhan Yesus. Banyak dari mereka yang tidak kenal dia sampai saat ini. Adik-adik sekalian, inilah sebabnya waktu kita merenungkan bagian ini, kita boleh melihat kelimpahan pengertian dari seorang perwira. Tapi bagian yang penting sekali di dalam peristiwa ini apa? Yaitu adalah willingness, kerelaan Kristus untuk datang dan menyembuhkan daripada hamba seorang perwira yang dari kacamata sosial hari itu tidak layak disembuhkan. Tuhan Yesus datang mengatakan, "Aku akan datang ke rumahmu. Aku akan datang, aku akan menyembuhkan dia." Tapi respon yang mengejutkan adalah perwira itu bilang, "Aku tidak layak menerima engkau dalam rumahku Tuhan. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Dan di dalam ayat terakhir yang kita bisa lihat apa? Lalu Yesus berkata kepada perwira itu. Nah, di sini kuasanya dinyatakan. Di sini perintahnya diutarakan. Di sini perintah itu dikatakan kepada perwira ini dan kepada hambanya. Maka ini jadi kenyataan. Lalu Yesus kasih perintah kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Adik-adik kita harus tahu satu fakta di sini. Ini adalah pernyataan kuasa ilahi Kristus. Pernyataan kuasa Kristus di dalam menyembuhkan orang yang sakit dari jarak yang jauh. Ini menyatakan bahwa dia adalah sang ilahi. Adik-adik perlu tahu bahwa di dalam bagian ini bukan hanya perwira itu sendiri ketemu dengan Tuhan Yesus. Tapi ada orang-orang lain yang bersama dengan dia. Dan peristiwa yang besar ini tentu sangat spektakuler dan menyebar kepada orang-orang yang ada di Kapernaum. Berita ini sudah tidak bisa lagi ditahan.
Jadi ini berita yang besar sekali. Tapi sekali lagi adik-adik, di dalam peristiwa ini kita perlu melihat siapakah Kristus. Dia adalah Allah yang jadi manusia, mengasihi manusia dan cari mereka yang paling hina. Menyembuhkan mereka, menyelamatkan mereka. Dia cari kita. Begitulah ketika kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita harus tahu kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Dia bahkan bisa menyelamatkan kita, orang-orang yang hilang di dalam dunia ini. Kita bersyukur oleh kebenaran firman Tuhan. Kita sekali lagi juga bersyukur kelimpahan firman Tuhan. Sehingga hari ini adik-adik sekalian, kita boleh merenungkan mengenai bagaimana Kristus menyembuhkan hamba dari seorang perwira. Biarlah kita belajar di dalam iman. Biarlah kita bertumbuh dari kecil sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang melampaui zaman. Mungkin ada waktunya banyak orang akan mencemooh iman percaya kita kepada Tuhan. Mungkin ada waktunya kita akan bertemu dengan orang-orang yang lebih banyak dari kita yang tidak percaya Tuhan. Tapi adik-adik sekalian, biarlah kita terus berakar dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita pada akhirnya boleh menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam setiap hal yang kita kerjakan. Mulai dari kapan? Sekarang. Dan kita nyatakan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi mengucap syukur untuk waktu kami boleh merenungkan peristiwa yang begitu indah. Ketika Engkau boleh mencari kami orang-orang yang hilang. Kami bersyukur karena cinta kasih Tuhan itu sangat besar. Sehingga Engkau bahkan mengaruniakan putramu yang tunggal mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kami. Sehingga hari ini kami boleh diperdamaikan dengan Allah. Kebenaran Kristus dinyatakan dalam hidup kami. Dan kami boleh dikenal sebagai orang-orang kudus. Milik kepunyaan Kristus itu sendiri. Kami berdoa Tuhan. Biarlah karya penebusan yang agung ini menjadi nyata dalam hidup kami. Menjadi satu hal yang kami boleh syukuri di sepanjang kehidupan kami. Dan kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Berkatilah kami. Setiap anak-anak Tuhan yang bertumbuh, bertambah dewasa, yang menghadapi tantangan demi tantangan, tapi kiranya Tuhan teguhkan dan kuatkan iman percaya kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, dengar doa kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak bersyukur untuk firman yang sudah kita dengarkan hari ini. Kita melihat iman perwira ini kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kita? Waktu Tuhan Yesus melihat hati kita, melihat hidup kita, melihat diri kita. Apakah dia menemukan ada iman yang sungguh-sungguh kepada dia? Biarlah waktu Tuhan melihat kita, kita boleh ditemui sebagai anak-anak yang beriman sungguh kepada Tuhan. Yang mau mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, mengikut Tuhan dengan setia. Mari kita sama-sama menyanyi lagu pujian Ikut Tuhanku. Kita ulang 2 kali untuk menutup anak kita hari ini. Kita hari ini, kita bisa belajar sama-sama firman Tuhan di PA Anak berikutnya. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Bye.